Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الوحي والكلام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل عليه عند رب المشرق والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل وفي يوم الموعود سرنا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang kami takdimi, yang kami hormati orang tua kita bersama, guru kita bersama, beliau Al-Mukarram Ki Haji Zainul Marwan. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan semua urusannya, memudahkan bil afiyah wassalamah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus takmir Masjid Baitul Sajidin, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Baitul Sajidin, hadirin muslimin muslimat yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, dimuliakan di barzakh, dimuliakan di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur, Pak. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah telah memberikan kita sekalian nikmat yang sangat besar. Apa nikmat yang sangat besar itu? Yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam pernah membaca dalam kitab Taurat. Dijelaskan dalam kitab Taurat tentang segolongan umat, enten segolongan umat yang punya keutamaan yang sangat bagus. Sehingga Nabi Musa ingin umatnya menjadi umatnya Nabi Musa. Minta sama Allah, ya Allah, ini umat luar biasa ya Allah, jadikan umatku ya Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Musa, ummatu Muhammad, itu umatnya Muhammad. Nabi Musa membaca lagi tentang segolongan umat yang sangat bagus. Ini Nabi Musa jadi umatnya Nabi Musa.
Ya Allah, jadikan ini sebagai umatku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Musa wa ummatu Muhammad Musa. Nah, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang itu umat, segolongan umat yang punya keutamaan yang begitu besar adalah umatnya Muhammad, maka jadikanlah aku sebagai umatnya Muhammad ya Allah. Nabi Musa Pak rela meletakkan pangkat kenabiannya dan jadi nabi tidak apa-apa sudah ya Allah, yang penting bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Pensiun jadi nabi tidak apa-apa, yang penting bisa jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab, Musa, aku telah memilihmu pada suatu masa, pada suatu kaum, maka laksanakanlah perintahku dan hendaklah bersyukur atas itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tanpa minta kepada Allah, Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat Nabi Muhammad ini jaminan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Asal taat, asal mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini, Pak, salah satu keutamaannya dibandingkan umat nabi-nabi yang lain. Umat nabi-nabi yang lain itu kalau berdosa, malam berbuat dosa, itu besok paginya ada tulisan di pintu rumahnya. Tadi malam nyolong, tadi malam zina, tadi malam mabuk. Di pintu rumahnya tahu, ada tulisannya. Saat desa tahu semua. Oh, kamu tadi malam habis berdosa. Itu ada tulisan di pintu rumahnya. Malu, haya, minta ampunnya, harus bunuh diri, Umat Nabi Muhammad malam dosa sebanyak-banyaknya, ada tulisan di pintu rumahnya. Allah tutupi aib-aib kita, padahal kita penuh dengan dosa kita banyak. Cukup astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keutamaan yang baru, sangat sedikit sekali, masih banyak lagi keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda Nabi Muhammad ini adalah zat yang memang pertama kali Allah ciptakan cahaya. Dalam kitab Maulid disebutkan ketika sahabat Jabir datang kepada Nabi Muhammad, satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad tanya, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai sahabat Jabir, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Wa minhu tafarra al-wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dan dari cahaya Nabi Muhammad Allah ciptakan alam semesta. Allah ambil sedikit cahaya Nabi Muhammad, Allah ciptakan langit, bumi, malaikat, matahari dan segala sesuatunya. Diambil dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan malaikat. Malaikat ketika melihat cahaya Nabi Muhammad itu kagum. Sehingga tanya para malaikat, "Qila huwa Adam?" Niki napa Nabi Adam ya Allah? Karena memang malaikat itu sudah tahu sebenarnya Allah sampai hari kiamat nanti ada nabi. Malaikat sudah pada tahu. Ini Nabi Adam ya Allah. Apa kata Allah? Sana Nabi Adam, bukan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam itu menjadi mulia sebab membawa cahaya ini. Kila huwa Nuh, atau mungkin Nabi Nuh ya Allah. Sana Nabi Nuh malaikat. Bahkan Nabi Nuh ketika nanti selamat dari bahtera banjir yang sangat besar, tsunami yang sangat hebat, itu karena apa? Dalam tubuhnya membawa cahaya ini. Kila huwa Ibrahim, mungkin ini Ibrahim ya Allah. Sanas Ibrahim malaikat, bukan Ibrahim malaikat.
Ibrahim ketika mampu berhujjah menantang raja-raja yang boleh. Kenapa? Karena dalamnya ada barokah cahaya Nabi ini. Kila huwa Musa, atau mungkin Nabi Musa ini tidak sudah dekat dengan Musa. Kila huwa Isa, atau mungkin Nabi Isa ni Allah. Bukan. Nabi Isa akan mengabarkan tentang kedatangan Nabi akhir zaman ini. Hanya malaikat menyerahkan. Sahabatnya Allah, dia adalah kekasihku, Nabi akhir zaman yang kemudian ayahnya meninggal, kemudian kakeknya meninggal, pada akhirnya dirawat yatim, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kagum Nabi Musa, cahaya Nabi Muhammad itu, Pak ya. Kemudian sama Allah, ini skenario Allah, rencana Allah yang sangat panjang untuk menurunkan rahmatnya di muka bumi ini. Cahaya Nabi Muhammad itu Allah taruh di punggungnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam membawa cahaya Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad, para malaikat langsung sujud sama Nabi Adam. Kagum para malaikat senantiasa berada di belakang Nabi Adam. Sampai Nabi Adam heran, ada apa malaikat ini senantiasa berada di belakang saya? Tanya sama Allah, sebab para malaikat ingin melihat cahaya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam membawa cahaya Nabi Muhammad, bagaimana? Tambah gagah, tambah wibawa Nabi Adam AS. Pindah ke Ibunda Hawa, kemudian cahaya tersebut pindah ke Ibunda Hawa. Ketika membawa cahaya Nabi Muhammad, Ibunda Hawa semakin cantik, Ibunda Hawa semakin wibawa, semakin anggun Ibunda Hawa. Kemudian lahir anak Nabi Adam. Dari sekian banyak anak Nabi Adam, ya, cahaya itu turun kepada salah satu anak Nabi Idris alaihissalam. Allah telah mengambil perjanjian kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau telah membawa cahaya Nabi Agung, Nabi akhir zaman. Maka hendaklah aku wasiatkan kepada kamu dan kau sampaikan kepada anak turunmu, jangan diletakkan cahaya ini kecuali pada perempuan-perempuan yang suci, yang paling mulia nasabnya. Di antara anak-anak Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam membawa cahaya Nabi Muhammad. Disampaikan wasiat tersebut kepada Nabi Idris, wahai Nabi Idris, wahai anakku, kata-kata sesungguhnya akan membawa cahaya Nabi akhir zaman, Nabi Agung, Nabi yang paling mulia. Hendaklah engkau jaga tersebut cahaya tersebut, dan janganlah engkau letakkan kecuali pada perempuan-perempuan yang paling suci dan paling mulia nasabnya. Dan Nabi Idris turun ke Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus cahaya tersebut, dan wasiat itu terus disampaikan. Sampaikan, awas, jangan diletakkan kecuali pada perempuan yang paling suci. Sampai kepada kakek-kakek Nabi Muhammad, Sayyidina Nizar. Ketika Sayyidina Nizar tahu bahwasanya dia membawa cahaya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, ya, bangganya Sayyidina Nizar langsung sedekah beli 100 onta, potong, bagikan dagingnya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sampai kemudian kepada kakek Nabi Muhammad, Sayyidina Hashim. Ketika cahaya Nabi Muhammad sampai ke Sayyidina Hashim, Pak, dan mulai viral, mulai terkenal, seluruh dunia sudah tahu bahwa akan lahir Nabi akhir zaman. Sudah dekat waktunya kedatangan Nabi akhir zaman. Kenapa? Kelihatan pada wajah Sayyidina Hashim alaihissalam. Kelihatan saja. Tak mungkin orang mengaku-ngaku, tak bisa orang mengaku saya pembawa titisan Nabi akhir zaman. Tak bisa. Sebab apa? Kelihatan wajahnya beda, memancarkan cahaya wajahnya. Orang lihat ini bukan orang sembarangan, ini orang istimewa nih. Kelihatan wajahnya bersinar, akhlaknya bagus, wibawa, anggun, ganteng. Ketika membawa cahaya Nabi Muhammad, sehingga tidak ada orang yang ngaku, semua sepakat, mau orang kafir semuanya sepakat, ini yang bawa Nabi akhir zaman. Titisan Nabi akhir zaman ada pada Sayyidina Hashim, ada Pak Hashim ini. Sepakat semuanya. Bahkan ketika itu sampai diundang Sayyidina Hashim ini, diundang oleh Raja Romawi. Untuk apa? Untuk dinikahkan dengan putrinya, dikasih hadiah yang banyak. Sebab apa? Ingin jadi bagian daripada apa? Keluarganya Nabi akhir zaman. Semuanya ingin gabung, semuanya ingin dapat barokahnya Nabi akhir zaman. Tapi wasiat yang Allah pesankan kepada Nabi Adam turun-turun terus terjaga. Jangan diletakkan kecuali pada perempuan yang paling suci.
Allah pilihkan berbanyak rezeki. Langsung turun cahaya tersebut kepada Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika Abdul Muttalib membawa cahaya Nabi Muhammad, semua tahu sudah pindah ke Sayyidina Abdul Muttalib. Menjadi orang yang paling bagus peranginya, orang yang paling tampan, orang yang paling dermawan. Kalau ada masalah di desa ketika itu, semuanya lari ke Sayyidina Abdul Muttalib. Bagaimana Pak Abdul Muttalib? Kita ada masalah paceklik, minta tolong doakan. Ayo doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Membawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Dari Abdul Muttalib turun ke ayahanda Nabi Muhammad, yaitu Sayyid Abdullah. Dan sekian banyak anaknya Sayyid Abdullah. Saat Abdul Muttalib itu kan banyak, Pak. Yang dipilih adalah Sayyid Abdullah untuk membawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Pindah cahaya tersebut ke Sayyid Abdullah. Ketika pindah ke Sayyid Abdullah yang mulai lahir sudah lain. Orang kaku. Kenapa? Bawa cahaya Nabi Muhammad. Bagaimana tidak mau kaku? Lain. Sebulan kayak setahun perkembangan tubuhnya ini. Sampai kemudian umur 18 tahun, semua digandrungi sama perempuan-perempuan desa ketika. Semua ingin jadi istrinya. Dilamar sana, dilamar sini. Kerajaan ini datang untuk melamar. Ayo kawin sama anak saya, nikah sama anak saya. Kenapa? Ingin jadi bagian Nabi akhir zaman. Tapi amanat yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam terus dijaga. Jangan engkau letakkan kecuali pada perempuan yang paling suci dan paling mulia nasabnya. Ketika kemudian umur 18 tahun, Sayyidina Abdullah ini diajak oleh ayahnya untuk meminang ibunda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aminah. Berangkat di tengah jalan dihadang oleh perempuan-perempuan buras yang cantik-cantik. Kenapa? Minta nikah sama saya saja, nikah sama saya saja. Karena beda, ketika bawa cahaya dari Muhammad, ganteng, wibawa, bersinar, cahayanya kelihatan, anggun, orang lihat simpati, Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad yang dibawa juga. Cahaya Nabi Muhammad yang dibawa, yang semua alam ini berkat ada cahaya Nabi Muhammad. Semua alam tercipta dengan cahaya Nabi Muhammad ada dalam tubuhnya. Bagaimana cuma orang tidak kagum ketika melihatnya? Kagum semua orang kepada orang ini. Tapi amanah itu terus dipegang. Tidak, saya tidak mau. Bahkan ada seorang perempuan ahli kita penawarkan, kalau kamu menikah sama saya kasih 100 onta. Saya kasih hanya 100 onta. Umpama sekarang, Mbak, 100 Innova. Nikah sama saya kasih 100 Innova. Tidak mau Abdullah. Oh enggak, amanat itu dijaga terus. Dijaga. Allah pilihkan perempuan yang paling suci itu Siti Aminah. Nikah dengan Siti Aminah, kemudian pindahlah cahaya Nabi Muhammad itu dari surbi Sayyid Abdullah ke Siti Aminah. Kapan? Di malam Jumat di bulan Rajab. Apa maknanya? Maknanya Siti Aminah mulai positif hamil Nabi Muhammad di bulan Rajab di malam Jumat. Kira malam Jumat kedua, ada yang mengatakan malam Jumat ketiga. Wallahu a'lam. Positif hamil Nabi Muhammad Siti Aminah. Cahaya tersebut telah pindah kepada tubuh Siti Aminah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika Siti Aminah membawa cahaya Nabi Muhammad, mengandung bayi suci Nabi Muhammad, semakin cantik Siti Aminah. Semakin dibawa. Apa yang dirasakan? Bagaimana dengan ibu-ibu ketika merasakan hamil coba? Sakit pinggang, sakit boyok, tidak enak makan, ngamuk, stres ya Bu ya. Oh tidak kayaknya di sini. Bagaimana dengan Siti Aminah? La tashku alaman wala idara. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan pedih sama sekali Siti Aminah. Malah gembira, malah senang. Bagaimana mungkin akan merasakan sakit yang dibawa di cahaya penuh rahmat? Cahaya Nabi Muhammad yang penuh rahmat dalam tubuhnya ini. Tidak merasakan sakit, merasakan tenang, nikmat, tentram, membawa cahaya suci Nabi Muhammad dalam tubuhnya. Keistimewaan sudah mulai ada. Alam semestanya Allah cipta, Allah umumkan sudah. Mulai sudah. Ini Nabi ada zaman sudah ada mulai. Allah umumkan ke alam semesta sehingga ketika itu
hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk Allah semuanya heboh. Yang kanan ke kiri, yang barat ke timur, yang timur ke barat, yang selatan ke utara, yang utara ke selatan, apa? Menyabarkan ini Nabi akhir zaman akan lahir, Nabi akhir zaman akan lahir. Gembira semuanya alam semesta menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apalagi istimewanya? Ketika itu binatang-binatang hewan yang ada di kota Mekah, sapi, kambing, onta, bisa ngomong bahasa Arab. Bukan bahasa kambing, bukan bahasa Arab. Bisa ngomong bahasa dengan fasih. Apa yang dibicarakan? Apa ngobrol tentang dunia? Bukan. Apa yang dibicarakan adalah tentang kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira dengan ucapan bahasa Arab. Ini kan keutamaan yang sangat istimewa. Nabi Muhammad masih ada dalam kandungan ibunya, tapi barokahnya, rahmatnya telah ada untuk masyarakat sekitarnya ketika itu. Ketika itu di kota Mekah, sebelum Siti Aminah itu mengandung bayi Nabi Muhammad, keadaannya panas, bacak kering, tumbuhan semuanya kering, sungai kering, gak ada mengalirnya air. Hewan, tumbuhan, kambing semuanya kurus-kurus, tidak ada susunya. Begitu Siti Aminah mengandung bayi suci Nabi Muhammad, kena barokahnya Nabi Muhammad yang masih ada kandungan ibunya, langsung subur tanahnya, panennya bagus, kambingnya gemuk-gemuk, binatang kemana gemuk-gemuk, susunya banyak sekali, sungainya mengalir semuanya. Berkat apa? Berkat bayi suci Nabi Muhammad yang masih ada dalam kandungan ibunya. Masih dalam kandungan ibunya, sudah ngasih barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di bulan pertama Siti Aminah mengandung, ketika tidur mimpi kedatangan seorang laki-laki begitu tampan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, menyampaikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Untung sampai Bu Aminah, sampai untung Bu Aminah, sampai akan melahirkan Nabi akhir zaman, Nabi penuh rahmat. Bu Aminah, siapa aku? Aku adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam datang. Di bulan kedua datang Nabi Idris alaihissalam, menyampaikan kabar gembira kepada Ibu Aminah, kepada Siti Aminah. Di bulan ketiga mimpi Nabi Idris, menyampaikan kabar gembira. Bulan keempat mimpi Nabi Nuh. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Terus tiap bulannya mimpi Nabi. Untuk apa? Mengabarkan kabar gembira kepada si kami. Sampai di bulan ke-9, bulan Rabiul Awal, tambah merasakan kenikmatan si kami. Kandungannya sudah 9 bulan. Tanggal malam 1 bulan Rabiul Awal, malam 1 Maulid, Siti Aminah merasakan ketentraman, kenikmatan yang luar biasa, enak, tentram, bukan kenikmatan dunia, kenikmatan surgawi, nikmat. Malam kedua mendengar bisikan tentang kabar gembira. Gembiralah kau Aminah, tenang, tidak ada perasaan was-was sama Siti Aminah. Yang dibawa adalah manusia penuh rahmat, sumber rahmat Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin akan sumpah? Bagaimana mungkin akan capek, akan lelah, akan sakit? Tak mungkin. Yang dirasakan sebaliknya senang, gembira, tenang, tentram. Terus tiap malam mimpi, merasakan kenikmatan terus tiap malam. Melihat keindahan surga, melihat keindahan malaikat bertasbih, mendengar suara malaikat bertasbih, terus merasakan kenikmatannya sampai malam 12 Rabiul Awal. Sampai malam 12 Rabiul Awal. Ketika itu Ibunda Aminah berada di rumah sendirian. Sayyidina Abdul Muttalib iktikaf, munajat di Ka'bah. Tiba-tiba Ibunda Aminah melihat tiang rumahnya terbelah. Ini proses kelahiran Nabi Muhammad. Boleh nur Nabi Muhammad sampai kelahiran Nabi Muhammad. Tiba-tiba Siti Aminah melihat tiang rumahnya terbelah. Keluar 4 perempuan soleh. Maju yang pertama berkesalam kepada Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau adalah orang terpilih Aminah. Engkau beruntung Aminah. Engkau akan melahirkan
Nabi akhir zaman, Nabi penuh rahmat, Aminah. Siapa engkau wahai perempuan cantik? Aku adalah ibunda Hawa, Siti Hawa, bu ibunda Hawa. Kemudian ibunda Hawa berada di sebelah kanan Siti Aminah. Maju perempuan yang satunya menyampaikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Beruntung ku Aminah, menyenangkan Aminah. Siapa engkau? Aku adalah Siti Sarah, istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian berada di sebelah kiri Siti Aminah. Keluar lagi perempuan yang satu, menyampaikan salam kepada Siti Aminah, menyampaikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Siapa engkau wahai perempuan cantik? Aku adalah Siti Asia. Kemudian Siti Asia berada di belakang Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah mengatakan, yang keempat adalah perempuan yang paling cantik, yang tercantik di antara empat ini, yang paling wibawa, paling anggun, menyampaikan salam kepada Siti Aminah, menyampaikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Siapa engkau wahai perempuan cantik? Aku adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, berada di depan Siti Aminah. Yang akan lahir manusia agung, maka bidannya adalah perempuan-perempuan yang agung. Yang akan lahir adalah manusia yang paling mulia, maka Allah pilihkan bidannya adalah bidan-bidan perempuan yang paling mulia. Tak sembarangan ini, ya, tak sembarangan kelahiran Nabi Muhammad ini. Kemudian bagaimana keadaan ketika itu? Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril, ya, kau umumkan kepada penduduk langit semuanya, arwah-arwah Nabi, orang-orang soleh semuanya, para wali Allah, untuk semuanya menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berbalas semuanya mereka mengucapkan tahlil, tahmid, tamjid untuk memuja Allah, menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semua penduduk surga, bidadari semuanya berdandan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan semua. Nikmat semuanya Allah perintahkan. Semua makhluk ketika itu, yang di bumi, yang di langit, semuanya bertasbih puji Allah menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad, ketua panitianya langsung Allah. Untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad, ketua panitianya Allah. Tak tanggung-tanggung Allah melibatkan semuanya. Malaikat-malaikat tutup neraka, malaikat Ridwan buka yang lebar pintu surga. Pakai pakaian keridhaan tuai malaikat Ridwan, sambut kelahiran Nabi Muhammad. Menyambut kelahiran Nabi Muhammad, ketua panitianya langsung Allah. Semua harus terlibat. Yang akan lahir adalah manusia yang paling mulia, maka semua harus menyambut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Siti Aminah melihat atap rumahnya terbelah, terbuka, melihat keindahan bintang dan malaikat semua nikmat indah. Kemudian datang burung-burung yang beraneka ragam, indah sekali, bukan burung dunia, burung surga ini. Paruhnya dari mutiara, dari emas, indah sekali, berterbangan di atas rumah Siti Aminah sambil mengucapkan dzikir, tahmid, tahlil, tajid. Kemudian ada seekor burung putih yang hinggap di atas perut Siti Aminah, mengibaskan sayapnya. Tiba-tiba lahirlah bayi suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Siti Aminah? Aku tidak melihat apa-apa kecuali cahaya, kata Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad lahir, aku tidak melihat apa-apa kecuali cahaya. Baru aku melihat Nabi Muhammad, tangannya menunjuk sujud, tangannya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan Allah perintahkan semua malaikat yang ada ketika itu untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullah. Ini makanya ketika akan makhluk diam itu kan begitu. Kita makhluk diam itu mencontoh ketika Nabi Muhammad akan lahir itu. Jadi tanya di makhluk diam itu begitu. Sampai lahir kemudian subhanallah kita baca, kemudian makhluk diam menyambut kelahiran kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lahir Nabi Muhammad
rahmat cahaya tersebut yang Allah ciptakan pertama kali, Allah tunjukkan kepada para nabi-nabi semuanya, orang-orang suci semuanya dengan pernikahan yang suci, lahir menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Cahaya itu masih ada Pak, cahaya itu. Kalau kita melihat sejarah tadi, orang yang ada cahaya Nabi Muhammad akan menjadi orang yang dermawan, akan menjadi orang yang disenangi sama orang-orang sekitarnya, akan menjadi kalau ada kesulitan minta doa sama orang yang akan dikabulkan. Apa maknanya? Ketika suatu tempat, ketika seorang itu ada cahaya Nabi Muhammad, maka pasti orang itu akan disenangi orang-orang sekitarnya. Kalau ada cahaya Nabi Muhammad di tempat itu, pasti tempat ini adalah tempat yang makmur. Bagaimana cahaya Nabi Muhammad sekarang itu? Ada di mana? Ada dalam syariat Nabi Muhammad, ada dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita ingin dapat cahaya Nabi Muhammad, laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dapat cahaya Nabi Muhammad akan selamat kita dunia barzah wal akhirat, bahagia dunia barzah wal akhirat, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Kalau ada cahaya Nabi Muhammad dalam tubuh kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang harus kita laksanakan. Mendekati cahaya Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad ini sangat cinta sama kita. Hidupnya Nabi Muhammad itu untuk kita, bukan untuk yang lainnya. Untuk kita, untuk umatnya. Nabi Muhammad itu pernah sujud 3 malam, tidak bangun-bangun. Sampai malaikat Jibril turun seperti Allah. Kenapa Nabi Muhammad? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kita dipikirkan Pak. Kita dipikirkan. Kemudian Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril, ya Muhammad, masukkan sepertiga umatku Muhammad ke dalam surga Muhammad. Kata Allah SWT. Masih nangis dari Muhammad. Bagaimana dengan yang 2/3? Masih dikit-dikit Nabi Muhammad. Nangis dari Muhammad, masih minta doa sama Allah, minta mohon sama Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Muhammad, masukkan 2/3 umatku Muhammad ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masih nangis Nabi Muhammad aku. Bagaimana dengan sepertiga? Tak rela Nabi Muhammad ada umat yang masuk neraka Nabi Muhammad. Dan mereka Jibril atas perintah Allah, wahai Muhammad, cakup semua umat Muhammad, masukkan semua umat dalam surga Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Wala sawfa yutika fatarda, sampai kau puas Muhammad, sampai kau rindu wahai Muhammad. Yang dipikir kita Nabi Muhammad tak rela, tak mau satu umatnya masuk neraka, tak mau Nabi Muhammad. Harus semuanya masuk surga Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad untuk kita, sakit dilempari, nyawanya dikorbankan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Sangat sayang Nabi Muhammad kepada kita. Nanti Nabi Muhammad akan menunggu kita, bukan hanya di dunia Bu. Nanti di barzah Nabi Muhammad akan datang kepada kita, mikirkan kita. Kalau kita sumpah Nabi Muhammad yang susah, kita sakit Nabi Muhammad yang susah, kita sedih Nabi Muhammad yang susah, kita melihat Nabi Muhammad yang susah, kita kenalkan Nabi Muhammad yang susah. Masalah kita, masalah Nabi Muhammad. Dipikirkan kita nih. Jangan buat Nabi Muhammad menangis ya. Jangan buat Nabi Muhammad sedih Bu ya. Bagaimana caranya buat Nabi Muhammad ketawa, senyum kepada kita, bangga kepada kita? Banyak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ikuti syariat Nabi Muhammad. Jauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Yang taat sama syariat Nabi Muhammad. Ini akan buat Nabi Muhammad senang gembira, akan buat Nabi Muhammad tersenyum. Nanti Nabi Muhammad berada ketika melewati satu mustaqim kemudian Nabi Muhammad bersabda, ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, jangan sampai umat hujat ya Allah, sampai umat hujat ya Allah. Nangis Nabi Muhammad buktikan ke kita. Sangat sayang kepada kita Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita Bapak? Sudah ada mahabbah dari Nabi Muhammad, sudah cinta dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sakaratul maut akan wafat, Nabi Muhammad datang malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, yang diizinkan oleh Nabi Muhammad, dicabut oleh Nabi Muhammad dengan pelan-pelan. Merasakan sakitnya,
sakaratul maut Nabi Muhammad ketika itu. Wahai Israel, beginikah rasa sakitnya sakaratul maut wahai Israel? Apa kata Nabi Israel waktu? Ya Rasulullah, ini sudah yang paling halus ya Rasulullah. Ini yang paling halus ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad jawab? Siapa yang dipikir Nabi Muhammad akan wafat? Ya Allah, ya Allah, kumpulkan semua sakitnya sakit umat-umatku ya Allah. Kumpulkan sakitnya sakit umat-umatku ya Allah. Biar aku yang menanggungnya. Aku seorang Nabi, aku kuat untuk menanggungnya ya Allah. Sakitnya sakaratul maut kita Pak ditanggung oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini pemimpin yang betul-betul sayang kepada umatnya, tulus ikhlas kepada umatnya, mikirkan kepada umatnya. Apa alasan kita? Mahabbah, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat tidak ada yang andal amalnya. Amal kita ni apa yang amal kita andalkan? Tidak bisa. Kalau tidak ada mahabbah sama Nabi Muhammad akan celaka kita. Kalau tidak ada cinta sama Nabi Muhammad akan celaka kita. Amal kita sedikit, sudah sedikit banyak rusaknya, banyak tak khusyuknya sholat kita, banyak riaknya amal kita, banyak ujubnya amal kita. Maka cinta sama Nabi Muhammad ini tumbuhkan dalam hati kita, modal bagi kita. Ada sahabat dari pegunungan datang. Sahabat dari pegunungan ini memang karakternya, orangnya, wataknya itu keras, ceplas-ceplos apa adanya. Ketika Nabi Muhammad sedang ceramah, sedang pidato, tahu-tahu masuk ke masjid Nabi Muhammad tanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Ini kan pertanyaan yang nekat Pak ya. Tanya kapan kiamat, kan nekat pertanyaan, kok berani? Dan dijawab sama Nabi Muhammad. Begitu selesai ceramah dipanggil, mana yang tanya tadi maju? Kamu tanya apa? Kapan kiamat ya Rasulullah? Balik tanya Nabi Muhammad, apa persiapan kamu untuk menyambut datangnya kiamat? Apa jawaban sahabat ini? Sahabat yang lain semuanya menyaksikan. Demi Allah, saya berani menyambut datangnya kiamat. Modal saya cuma dua. Bukan karena banyaknya ibadah saya, bukan karena banyak sholat saya, sedekah saya. Modal saya cuma dua, cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kelas-kelas kita, bahkan kita kelasnya di bawah ya. Modal ibadah tak bisa kita andalkan, modal cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad juga? Apa Nabi Muhammad barangkali ngaku, ayo sholat dulu yang banyak, puasa dulu yang rajin, sedekahnya yang banyak, ayo. Baru kamu berani tanya kiamat kapan? Apa itu jawaban Nabi Muhammad? Bukan. Apa jawaban Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Cinta sama Nabi Muhammad akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya sedikit, yang wajib-wajib saja barangkali, tapi karena modal cinta sama Nabi Muhammad bisa kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan yang sangat besar. Sahabat Thawban, bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Sahabat Thawban itu ya, ketika sholat Isya berjumpa dengan Nabi Muhammad, kumpul sama Nabi Muhammad, ketemu ikut sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Untuk nunggu subuh tidak kuat lagi juga. Untuk nunggu subuh, sholat ketemu lagi, ketemu Nabi Muhammad sholat subuh berjamaah, tidak kuat lagi sudah. Tengah malam berangkat ke rumah Nabi Muhammad. Ya mau ketok pintu rumahnya Nabi Muhammad, takut malu, ya. Kurang ajar, kurang etis ya Nabi Muhammad istirahat. Sehingga tidur di depan rumah Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad buka pintu mau sholat subuh masjid, melihat sahabat Thawban tidur di depan rumahnya. Wahai Thawban, kenapa kau tidur di sini wahai sahabat Thawban? Ya Rasulullah, aku kangen ya Rasulullah, aku rindu kepada Rasulullah. Isya ketemu, mau nunggu subuh, tak kuat, sudah kangen, sudah rindu. Mahabbah, cinta. Ada seorang ibu ketika dalam sebuah peperangan, ya, seorang ibu, sahabat perempuan ini, ayahnya ikut perang,
suaminya ikut perang, saudara laki-lakinya ikut perang, berangkat perang, tiga-tiganya meninggal. Suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara lakinya meninggal. Begitu datang pulang dari perang, begitu datang langsung bingung sahabat ini, sahabat perempuan ibu ini bingung. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Dicari orang-orang yang baru datang dari perang. Mana Rasulullah? Ibu-ibu yang sabar bu ya, yang sabar bu ya. Ayah sampean telah wafat. Mana ya Rasulullah? Tidak pengaruh pak, bu, tidak pengaruh ketika disampaikan bahwasanya ayahnya meninggal. Tidak pengaruh. Mana Rasulullah? Mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Ketemu sama sahabatnya, ibu yang sabar bu ya, suami sampean telah syahid, telah wafat. Mana Nabi Muhammad? Mana Rasulullah? Nggak kaget, nggak sedih sama sekali ketika suaminya meninggal, ayahnya meninggal. Dijadi Nabi Muhammad belum lega kalau masih belum ketemu Nabi Muhammad. Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Ketemu sama dengan ibu yang sabar bu ya, saudara sampean bu wafat syahid bu. Mana Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Alhamdulillah Nabi Muhammad selamat bu. Tidak, saya belum lega. Saya belum lega kalau belum melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Diantarkan ke kemah Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan ibu ini? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah Rasulullah, ketika melihat wajahmu, ketika melihat engkau, semua musibah ini kecil. Wafatnya ayah saya, suami saya, saudara saya, kecil semua musibah itu ketika engkau ada di hadapanku ya Rasulullah. Cinta yang betul-betul tulus dari sahabat. Musibah apapun kecil ketika ada Nabi Muhammad di hadapannya. Sahabat Sauban itu lama tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba ketemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan yang kurus, pucat, lemas. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa Sauban? Engkau sakit, kamu sakit, macam dengan sakit Sauban. Tidak ya Rasulullah. Kenapa kok kamu kelihatan pucat, kok lemas, tidak seperti biasanya? Ada sesuatu yang senantiasa mengganggu pikiran ya Rasulullah. Ada hal yang mengganggu pikiranku terus-menerus setiap saat ya Rasulullah, sehingga aku dah enak makan, dah enak minum, dah enak tidur, mengganggu pikiranku ya Rasulullah. Apa sahabat Sauban? Disampaikan sahabat Sauban, ya Rasulullah, sekarang di dunia aku dapat berkumpul denganmu, melihat keindahan wajahmu ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan nanti ya Rasulullah? Ketika aku wafat, di mana tempatku ya Rasulullah? Sudah pasti engkau berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Aku belum tentu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku masuk surga, sudah pasti surga ya Rasulullah berada surga yang paling tinggi. Bagaimana dengan aku? Aku takut ketika nanti aku wafat tak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah, tak bisa kumpul lagi denganmu ya Rasulullah. Ini yang senantiasa aku pikir siang dan malam setiap saat ya Rasulullah. Yang dipikirkan, yang dia khawatirkan, bukan takut tak masuk surga, takut tak bisa kumpul lagi sama Nabi Muhammad. Seandainya ditawarkan kepada sahabat Sauban dan sahabat-sahabat yang lain, coba mana yang kamu pilih? Mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan surga, tapi tidak kumpul dengan Nabi Muhammad, atau hidup di dunia dengan segala permasalahan hidup, masalah hidup, tapi bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Mana yang dipilih? Pasti sahabat Nabi Muhammad pilih hidup di dunia tidak apa-apa, melarat tidak apa-apa, yang bisa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kumpul sama Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad, melihat keindahan senyum Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, melebihi kenikmatan surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika sahabat-sahabat menyampaikan hadis, iya betul, iya bagaimana nanti ya? Tahu tidak bisa kumpul lagi sama Nabi Muhammad, sedih sekali. Yang jawab bukan Nabi Muhammad, Allah langsung jawab. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah,
maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Jaminan. Ayat ini jaminan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah akan bisa bersama-sama dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad SAW. Ini ayat yang paling menggembirakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Gembira semua sahabat-sahabat Muhammad. Alhamdulillah, ada jaminan saya bisa kumpul lagi sama Nabi Muhammad. Asal taat sama Allah, taat sama Rasulullah, bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Gembira semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mahabbahu. Ketika Nabi Muhammad 3 hari sebelum wafat Nabi Muhammad, wakila seminggu, mulai merasakan sakit Nabi Muhammad, sakit yang cukup parah, sakit yang sangat pedih. Ketika itu berangkat Nabi Muhammad ke masjid untuk sholat sunnah 2 rakaat bersama para sahabat yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan khutbah singkat. Ya ma'asyarul muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'i Allah bi'idni, wa kuntu lakum kal abi syafiq wal ahad rahim, man kana lahu madlama falyaqus minni qawla al-qisas yawm al-qiyamah. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku bagi kalian adalah seorang nabi, seorang pemberi nasihat, pengajakmu di jalan Allah dengan izin Allah. Aku bagi kalian adalah sebagai seorang ayah yang pengasih, saudara yang penyayang. Kalau ada di antara kalian yang aku pukul punggungnya, aku ambil barangnya, maka mintalah sekarang, balaslah sekarang, sebelum nanti aku dibalas di yaumil kiamat. Nabi Muhammad Nabi yang maksum, yang tidak punya dosa, tidak punya salah bahkan sama orang, minta dikisos, minta dibalas sama sahabat-sahabatnya. Ayo, kalau saya ada salah barangkali balaslah sekarang saya. Barangkali ada pernah saya pukullah saya sekarang. Dalam keadaan sakit Nabi Muhammad ini, bukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit yang begitu parah sampai dipotong sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fadl ibn Abbas, digotong. Minta dibalas kesalahan. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad tidak ada yang kuat ketika itu, nunduk semuanya, nangis, tidak tega melihat keadaan Nabi Muhammad yang sudah sakit masih minta dibalas untuk kesalahannya. Padahal tidak pernah salah Nabi Muhammad, minta dikoreksi Nabi Muhammad. Ini pemimpin. Tidak ada yang kuat sama sahabat, nunduk, nangis. Diulang lagi sama Nabi Muhammad sampai 3 kali. Tahu-tahu ada yang angkat tangan. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Sahabat Uqasyah bin Muhsin. Baik Uqasyah, ada apa Uqasyah? Ya Rasulullah, seandainya engkau tidak memulai khutbahmu sampai 3 kali ya Rasulullah, maka aku tidak akan menyampaikan pengalamanku dengan pengalamanku ketika perang Badar ya Rasulullah. Ada apa Uqasyah? Waktu itu ya Rasulullah, untamu mendekati untamu ya Rasulullah, engkau akan memukul untamu ya Rasulullah, tapi tongkat yang mengenai tubuhku ya Rasulullah, dan sekarang aku akan menuntut balas kepadamu ya Rasulullah. Ya Uqasyah, wahai Uqasyah, masa aku sengaja Uqasyah? Tolong aku sengaja Uqasyah, saya tidak sengaja Uqasyah. Tidak bisa Rasulullah. Yang jelas tongkat itu telah mengenai tubuh ya Rasulullah. Baik Bilal, ambilkan tongkat di rumah Fatimah. Berangkat sahabat Bilal ke rumah Siti Fatimah, minta tongkat. Kaget putri Nabi Muhammad Siti Fatimah ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakit minta tongkat. Untuk apa Bilal? Untuk apa ayahku minta tongkat wahai Bilal? Wahai Fatimah, ayahku akan mengambil kisos untuk ini wahai Fatimah. Ya Bilal, siapa yang sampai hati untuk ayahku yang sedang sakit wahai Bilal? Nah, ini Siti Fatimah anak-anaknya ayahnya yang sedang sakit akan dipukul dengan tongkat, minta dikisos, minta dibalas. Berangkat Bilal bawa tongkat, diberikan kepada Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah diberikan kepada Uqasyah. Uqasyah tongkatnya Uqasyah. Sahabat yang lain tak kuat. Sahabat Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar
berdiri. Stop ukasha. Jangan kau lanjutkan ukasha. Jangan kau lanjutkan. Punggunglah kami wahai ukasha. Duduklah kalian baik. Allah dan Rasulullah Allah tahu apa yang dalam hati wahai umat. Duduk. Berdiri sampai sekali berdoa. Ukasha, jangan coba-coba kau pukul Rasulullah. Punggunglah aku sebagai nilai ukasha. Duduklah kau ini. Duduklah kau ini. Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali dulu. Cucunya Nabi Muhammad bangun. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berdiri keduanya. Ya Ukasha, jangan kau pukul kakek wahai Ukasha. Kami adalah dua mata hati Nabi Muhammad. Memukul kami sama dengan memukul Nabi Muhammad. Pukullah kami sebagai Nabi Ukasha. Duduklah kalian wahai kedua pilih mata. Duduklah kalian dua buah hatiku. Duduk. Ukasha, pukul Ukasha. Ya Rasulullah, ketika tubuhku terpukul oleh tongkatku ya Rasulullah, aku dalam keadaan telanjang dada ya Rasulullah. Maka aku minta sekarang kau membuka bajunya Rasulullah. Dibuka baju Rasulullah. Satu masjid sahabat tak ada yang kuat memancar cahaya tubuh Nabi Muhammad SAW. Tak ada yang kuat satu masjid melihat cahaya Nabi Muhammad. Nangis masuk masjid. Pukulah Ukasha. Tiba-tiba di luar dugaan apapun, tongkat dibuang oleh Ukasha. Ukasha berani memeluk tubuh suci Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, siapa yang sampai hati memukul yang sedang sakit ya Rasulullah? Keinginanku hanya supaya tubuhku menyatu dengan tubuhmu ya Rasulullah, agar aku dapat syafaat kelak yang kiamat ya Rasulullah. Ternyata akal-akalannya Ukasha takut. Saya Ukasha akal-akalan supaya bisa memeluk tubuh suci Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ingin dapat syafaat dari Muhammad, ingin dapat kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad kemudian? Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin tahu siapakah penghuni surga, inilah orangnya, Ukasha bin Muhsin. Fasbah Ukasha, selamat engkau Ukasha, selamat engkau Ukasha. Para sahabat mengucapkan selamat kepada Sayyidina Ukasha bin Muhsin. Kenapa? Jaminan dari Nabi Muhammad masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mahabbah, berangkat dari mahabbah, berangkat dari mahabbah, tumbuhkan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Bohong kalau ada orang yang cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak banyak baca selawat, bohong. Orang cinta sama Nabi Muhammad pasti banyak selawat, pasti banyak baca selawat. Bohong kalau ada orang yang cinta sama Nabi Muhammad tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, bohong cintanya. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad pasti melaksanakan cinta dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Bohong kalau ada orang yang cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak mencintai keturunan Nabi Muhammad, bohong cintanya. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad pasti cinta sama keturunan Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad pasti melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad pasti banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta kita sama Nabi Muhammad, cinta sama keturunan Nabi Muhammad, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, banyak baca selawat. Itu pasti koreksi bagi kita semuanya. Hiasi rumah tangga kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang banyak baca sholawat, Pak Bu, yang banyak baca sholawat yang kita baca itu obat untuk semuanya, obat untuk segalanya. Nabi Muhammad itu pernah ada seorang hamba pada umatnya, ketika ditimbang amal baiknya sama amal jeleknya lebih banyak, Pak. Amal jeleknya lebih banyak, jumlah amal jeleknya lebih banyak. Masuk min ahli neraka. Nangis orang ini, nangis. Nabi Muhammad datang, sebentar malaikat coba ditimbang lagi, amal jeleknya lebih banyak. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengeluarkan dari sakunya, dari kantongnya, diletakkan di atas timbangan amal baiknya. Jomplang langsung, Pak. Lebih banyak amal baiknya, masuk min ahli jannah. Senang orang ini. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kau letakkan di atas timbangan amal baikku sehingga sekarang aku masuk min ahli jannah, min ahli surga. Yang aku letakkan di atas timbangan amal baikku adalah simpanan sholawatmu kepadaku, simpanan sholawatmu kepadaku. Sholawat yang kita pada tabungan untuk kita nanti di yaumil kiamah. Jalannya kita untuk di yaumil kiamah nanti.
salawat yang kita baca. Sakit diselawati, sempat baca salawat. Bagaimana betul salawatnya? Salawat apa saja yang kita bisa, yang kita senang, yang kita khusyuk. Saya kalau baca salawat ini khusyuk, baca salawat yang itu. Saya salawat bunda, enak mantap, salawat bunda. Saya salawat fatih mantap, salawat fatih. Apa yang buat kita mantap, khusyuk, laksanakan itu. Janji ya, perbanyak baca salawat ya, mulai sekarang ya. Janji ya, laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkahi ya. Allah berkahi semuanya kehidupan kita. Allah berkahi semua rumah tangga kita. Allah berkahi umur kita, usia kita. Allah berkahi keimanan kita. Allah berkahi keimanan kita. Allah berkahi orang tua kita. Allah berkahi kampung ini. Allah berkahi semuanya hati kita maupun kita, Allah kita. Allah berkahi sehingga terus keberkahan tersebut kita akan menjadi manusia yang senantiasa melangkah di jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo bersihkan ya, ketika sudah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah. Seorang diri tiada berguna, harta dan istri ditinggalkan tiada
lelah diri tahu diuntung sebelum masa kerana diusung tiada berguna di dunia untung bila di akhirat tiada beruntung ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah. Salam sejahtera selawat hanya padamu Nabi Muhammad. Ucapkanlah setiap saat salawat pada Nabi Muhammad agar kelak dapat syafaat bahagia di dunia sampai akhirat. Allah biha Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa ala kulli shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa a'idika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anhu bi'ayn wa baghi wa min sharri shaytan. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa 'inna mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Amin. Ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li ikhwanina wa li ashabina wa ahbabina habbana fika wa liman ahsana ila